Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi kita hari ini yang akan kita pelajari adalah modus. Oke. Kita mulai dulu dari definisi ya. Definisi dari modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Gitu ya. Jadi di sini ada kalimat tambahannya, data yang belum dikelompokkan bisa memiliki satu modus, dua modus, atau mungkin tidak mempunyai modus. Pada kondisi bagaimana suatu data tidak mempunyai modus, yaitu apabila frekuensi dari masing-masing data itu sama besarnya. Jadi kita tidak bisa menentukan data mana yang paling besar frekuensinya ya, atau bisa juga dikatakan frekuensinya seimbang. Jadi data tersebut tidak memiliki modus. Oke, kita mulai dulu untuk data tunggal. Tentukan modus dari data berikut. Nah, ini di sini kita punya data tunggal 5566678. Sudah jelas bahwa yang muncul paling banyak adalah angka 6, yaitu muncul 3 kali sehingga modusnya adalah 6. Oke, selanjutnya di sini ada 22, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 7. Nah, di sini ada dua angka yang muncul paling banyak, yaitu sebanyak 4 kali, yaitu angka 3 dan angka 6. Maka di sini bisa dikatakan bahwa bahwa data ini memiliki dua modus, yaitu 3 dan 6. Nah, ini ya. Terus ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tidak ada data yang menonjol yang muncul lebih banyak dari yang lain, tidak ada. Semua data muncul sebanyak 1 kali, maka bisa dikatakan bahwa data ini tidak mempunyai modus. Oke, next. Nah, ini juga 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Nah, ini juga tidak ada data yang menonjol, semuanya sama muncul sebanyak 2 kali, maka data seperti ini juga dikatakan tidak mempunyai modus. Jadi mudah saja untuk menentukan modus data tunggal, tinggal kita lihat seberapa sering dia muncul ya, atau berapa banyak frekuensinya jika dibandingkan dengan yang lain, dimana kalau dia lebih banyak maka dialah yang merupakan modusnya. Oke, selanjutnya yaitu modus data kelompok. Di sini saya tampilkan dulu rumus modus data kelompok. Ada MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikalikan C, di mana MO itu merupakan lambang modus ya yang mau kita cari. TP adalah TB yaitu tepi bawah kelas modus. Nah, jadi kita tentukan dulu nanti kelas modusnya yang mana. Setelah itu kita cari tepi bawahnya dengan cara mengurangi batas bawah dengan 0,5. Kemudian ada D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian yang terakhir C yaitu panjang kelas modus. Kalau mencari panjang kelas sama dengan pada materi median ya, yaitu batas atas dikurangi bawah ditambah 1. Oke, next. Kita langsung masuk saja ke contoh soal supaya lebih jelas. Nah, di sini ditampilkan suatu tabel yang menunjukkan data jarak kemudian frekuensi. Di sini ada ya 100 sampai 104 itu frekuensinya 9, 105 sampai 109 frekuensinya 12 dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Nah, dari tabel ini kita diminta untuk menentukan modusnya. Caranya mudah, yaitu yang pertama kita tentukan dulu kelas modusnya di sini. Karena modus itu pengertiannya adalah data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak, maka kita pilih dari frekuensi yang ada di sini yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah 18. Maka kelas modusnya adalah 115 sampai 119. Oke. Kemudian elemen-elemen yang lain coba kita tentukan ya. Di sini TB karena tadi kelasnya sudah kita tentukan yaitu yang ini, maka tepi bawahnya adalah 115 dikurangi 0,5 sama dengan 114,5. Kemudian D1 tadi pengertiannya adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus kan ini 115 sampai 119. Nah, itu kita cari selisihnya dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya berarti yang ada di atasnya. Nah, di sini frekuensinya kan 18.
Yang ini 15, selisihnya adalah 18 kurang 15, 3. Kalau D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya berarti yang di bawahnya. 18 kurang 14 sama dengan 4. Kemudian C tadi yaitu panjang kelas, kita cari ya, 119 dikurangi 115 itu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, elemen-elemennya sudah ada semua, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita masukkan. Nah, ini langsung saja ya, MU sama dengan tepi bawahnya masuk 114,5 ditambah D1 nya masuk 3, kemudian ini D1 lagi 3, D2 nya 4, panjang kelasnya 5, tinggal kita hitung seperti biasa. Ditemukanlah modusnya adalah 116,64. Perlu diketahui untuk mengecek kebenarannya adalah apakah 116,64 ini berada pada kelas modus yang sudah kita tentukan. Nah, kalau iya berarti jawaban kita sudah benar ya, mendekati benar lah itu ya. Kan kelas modusnya 115 sampai 119. Sekarang ini 116,64 berarti kan dia ada di antara 115 sampai 119, berarti benar. Oke, gitu saja. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.